Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar pada kali ini dan seterusnya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Anak-anak, pada kali ini kita masih membahas mengenai tema 1 dengan muatan pelajaran PPKN. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita dimulai. Marilah kalian melihat semua tayangan PowerPoint berikut. Nah, Pancasila. Tentunya istilah ini sering kalian dengar ya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya apalagi khususnya ketika kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara bangsa kita. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila, seperti yang tertera pada gambar berikut. Nah, lambang negara kita, yakni burung Garuda Pancasila, ternyata memiliki arti dari setiap gambarnya, di antaranya sebagai berikut. Perisai. Perisai di sini merupakan pertahanan bangsa Indonesia. Ada warna merah putih yang melambangkan warna bendera Indonesia. Garis tebal melintang di perisai wilayah Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu di sayapnya berjumlah 17, di ekornya ada 8, di bawah perisainya ada 19, dan di lehernya ada 45. Sehingga tanggal proklamasi kita diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, ya, itu adalah arti dari lambang burung Garuda Pancasila. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentunya makna ini merupakan karangan dari 4 emputan tular yang terdapat dalam kitab Sutta Soma. Rumusan dasar negara yang sah itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Pancasila itu merupakan adalah sumber dari segala sumber hukum. Maksud di sini adalah jadi segala peraturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber kepada Pancasila. Nah, tentunya Pancasila itu dirumuskan terlebih dahulu. Siapakah tokoh yang merumuskan dasar negaranya? Ya, ini. Nah, ini adalah gambar dari presiden yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang ini adalah Profesor Supomo dan ini adalah Muhammad Yamin. Nah, 3 orang ini adalah merumuskan dasar negara
pada sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya di tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni. Tokoh yang memberi nama Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini melakukan sidangnya pada sidang BPUPKI yang pertama tepat tanggal 1 Juni. Nah, sehingga pada tanggal 1 Juni itulah diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, tetapi Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negaranya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini berikut adalah gambar mengenai lambang-lambang dari sila Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang dan perisai. Sila keduanya rantai, sila ketiganya pohon beringin, sila keempatnya kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, kalian jangan lupa ya bunyi sila pertama ya. Sila pertama bunyinya bagaimana? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut. Nah, tapi sebelum rumusan dasar negara yang sah ini, ternyata setelah sidang BPUPKI yang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945, itu ada nama kelompok namanya Panitia 9. Dia mengadakan rapat pada tanggal tersebut. Nah, dihasilkannya Piagam Jakarta. Nah, di antara Piagam Jakarta ternyata ada perbedaan tuh bunyi sila Pancasilanya. Jadi ketik bunyi sila Pancasila yang ketika Piagam Jakarta dengan yang saat ini itu ternyata ada perbedaan di sila pertama. Nah, bunyi seperti ini sila pertama ketika Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kenapa sila pertama ini harus dirubah? Ternyata ada usulan dari masyarakat Indonesia Timur. Kenapa sih ada usulannya? Nah, karena kan tidak semua masyarakat Indonesia itu kan beragama Islam. Jadi agar tidak terjadi perpecahan, tidak ada perselisihan, makanya sila pertama itu harus dirubah. Nah, karena masyarakat Indonesia Timurnya akan mengancam apabila sila pertama tidak dirubah dalam Piagam Jakarta, maka mendirikan negara Indonesia bagian timur. Nah, oleh karena itu, sila pertama yang Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa, tentunya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini sila pertama ya. Intinya adalah sila pertama adalah berhubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada teman kita yang sedang beribadah yang berbeda agama, ya kalian jangan ganggu. Kalian memberikan kesempatan teman kalian yang berbeda agama untuk beribadah. Atau kalian juga bergaul juga tanpa membeda-bedakan teman ya. Awas nih, jangan tertukar tanpa membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Bukan berarti kita harus bermain dengan yang sesama muslim saja atau seagama, tapi kita harus berbaur mainnya ya, tanpa membeda-bedakan agama. Awas, jangan tertukar ya. Kalau sila pertama itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabat manusia. Ya, berbeda ya. Mengakui persamaan sama menjunjung tinggi. Ya, mengakui persamaan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabat. Saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, menengok teman yang sakit, gemar melakukan kegiatan manusia, misalnya memberikan makanan atau membagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, pokoknya intinya adalah penerapan sila kedua ini adalah lebih kepada manusiawi. Ya, ketika ada teman yang sakit kita tengok, ya,
saling mencintai terhadap sesama, mengakui persamaan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabat orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, cinta tanah air, rela berkorban, menggunakan produk dalam negeri, bangga sebagai bangsa Indonesia, bermain tanpa membeda-bedakan suku. Nah, jangan tertukar ya, ketika bermain atau bergaul tanpa membeda-bedakan suku, ya itu adalah masuknya penerapan sila ketiga. Tetapi ketika bermain atau bergaul tanpa membeda-bedakan agama, masuknya adalah di sila pertama karena berhubungan dengan agama. Jangan tertukar ya. Ada juga yang seperti ini, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, itu adalah masuk ke dalam penerapan sila ketiga. Kerja bakti dan gotong royong, membersihkan solokan, pos kamling. Nah, itu masuk penerapan sila ketiga. Terus melaksanakan pemilihan umum. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan sila keempat. Penerapan sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah musyawarah. Apa isi itu musyawarah? Nah, musyawarah itu pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kata mufakat, menghargai perbedaan pendapat, melaksanakan diskusi kelompok, voting, suara terbanyak, itu juga masuk dalam penerapan sila keempat. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat. Nah, sekarang penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup hemat, gemar menabung, menghargai hasil karya orang lain. Ingat ya, menghargai hasil karya orang lain. Ketika ada teman kamu yang menggambar, kamu lihat, wah ternyata hasil label kamu hargai, wah bagus sekali. Hasil gambar kamu, hasil karya kamu itu namanya menghargai hasil karya orang lain, itu masuk ke dalam penerapan sila kelima. Adil terhadap sesama. Nah, itu ada keseimbangan tuh antar hak dan kewajiban. Kalau yang tadi sila kedua adalah mengakui dan menjunjung hak dan kewajiban atau martabat dan harkat ya. Nah, kalau yang kelima ini adalah keseimbangan. Jadi seimbang, balance, adil antara hak dan kewajiban. Jangan tertukar ya. Tadi sekali lagi kalau yang mengakui persamaan hak dan kewajiban masuknya sila kedua, kalau keseimbangan antara hak dan kewajiban masuknya ke sila kelima. Nah, tentunya dalam proses perumusan Pancasila ini ada nilai juangnya. Yang pertama adalah berjiwa kepahlawanan, kemudian menjunjung hak asasi manusia, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan umum, persatuan dan kesatuan. Terima kasih anak-anak. Itulah materi muatan pelajaran PPKN di tema 1 ini ya. Di tema 1 ini tentunya Bapak harapkan kalian tetap membaca materi ini. Kan kalian sudah diberi rangkuman oleh Bapak ya. Silakan dibaca rangkumannya dan video ini bisa kalian download juga dan nanti bisa dilihat juga secara offline ya, dapat dilihat secara offline sehingga nanti materi ini dapat kalian putar terus ya, diputar terus sehingga kalian nanti bisa memahaminya ya. Dan nanti tentunya kita juga akan melakukan tatap muka juga melalui virtual Zoom meeting ya, melalui virtual Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.